Oke, kali ini saya akan membahas satu kasus yaitu mencari luas pada kurva polar. Ini adalah bagian dari kalkulus 2 dalam satu bab yang bernama irisan kerucut ya. Oke, jadi kita akan bahas ini satu subtopik di dalamnya tentang kurva polar. Kita mulai, ini ada 3 soal. Carilah luas yang dibatasi oleh kurva-kurva polar berikut. Yang A, saya mulai dari yang A dulu. Kurva polarnya adalah R sama dengan theta, dengan batas tetanya dari 0 sampai dengan pi ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung luas dari kurva polar, areanya itu formulanya adalah setengah dikali integral. Batasnya dari alfa sampai theta, sudutnya ya, R kuadrat d theta. Jadi R di sini itu adalah fungsi dari theta. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung luas kurva polar. Nah, kita lihat dalam soal yang A. Untuk yang A itu R sama dengan theta. Ini kalau kita gambarkan dia ini adalah berbentuk spiral gitu ya. Jadi kalau kita buat gambarnya, dia akan bentuk spiral seperti ini kurvanya. Nah, kita ikan hitung luasnya sekarang. Luas adalah sama dengan setengah kali integral. Batasnya itu dari 0 sampai pi, R kuadrat d theta sama dengan setengah kali integral dari 0 sampai pi. R atau fungsi theta-nya adalah theta juga. Theta kuadrat d theta sama dengan setengah kali integral theta kuadrat d theta. Theta pangkat 3/3 dengan batas 0 sampai dengan pi. Kita input hasil batasnya 1/6 kali pi pangkat 3. Ini adalah luas yang diinginkan. Oke, sekarang kita ke soal yang B. Untuk salah satu daun pada R sama dengan cos 2 theta. Oke, kita lihat bagaimana bentuk gambarnya. Kita coba. Untuk R sama dengan cos 2 theta, ini adalah gambar kurva polar yang berbentuk seperti R sama dengan cos n theta atau R sama dengan sin dari n theta ya, seperti itu. Ini ada A-nya, boleh. Ada A atau ada A. Nah, kalau dia cos n theta misalnya, ini nanti ini sama ya, ini sama-sama bentuk uh, seperti bunga ros. Nah, jumlah n-nya ini adalah jumlah. Kalau n-nya ini ganjil, maka jumlah bunganya itu adalah n buah juga. Tapi jika n-nya ini genap, maka dia jumlah dari bunganya pada grafik kurva polar tersebut adalah 2 kali n. 2. Jadi tergantung berapa besar n-nya gitu ya. Nah, untuk soal kita kali ini A-nya 1, tapi n-nya adalah 2 ya. Karena n-nya 2 berarti jumlah bunganya nanti yang akan kita gambar 2 kali 2 karena n-nya genap. Jadi dia ada 4 buah bunga. Oke, kita lihat bagaimana menghitung luas dari salah satu daun saja, salah satu daun atau bunga ya, salah satu daun pada R sama dengan cos 2 theta. Jadi kita harus coba gambarkan dulu supaya kita tahu berapa batasnya ya untuk satu daun. Jadi saya buat ini koordinat seperti ini. Ini adalah X, ini adalah Y. Dan untuk membuat tabelnya, saya buat di sebelah sini. Kita lihat ini adalah theta. Kemudian di sini adalah R-nya, yaitu cos 2 theta ya, seperti ini. Nanti kita akan plot titik-titiknya. Oke. Kemudian sebelum saya gambarkan titik-titiknya, saya buat dulu batasnya. Ya, misalnya ini untuk 30 derajat gitu ya. Atau pi/3 sama ya. 30 derajat. Saya lanjut ke bawah garis lurus. Berarti ini 210 derajat ya. Kemudian ini adalah untuk yang 60 derajat. Berarti yang di sini ya lanjut ke bawah. Di sini adalah 240 derajat. Ini 90 derajat tentu, yang bawahnya 180. Jadi sebelum kita plot titiknya, kita gambarkan dulu sudut-sudutnya. Kemudian yang di sebelah sini,
90 tambah 30, berarti di sini adalah 120 derajat. Ya. Kemudian berarti di sini adalah um, ini 270 tadi, sorry ini 270, berarti di sini adalah 300 derajat. Kemudian di sini, jadi kita bagi-bagi dia jadi 30 derajat semua ya, untuk menggambar kurva pola. Di sini adalah 150 derajat, di sini adalah 180 derajat. Oke, nah sekarang kita coba titiknya. Kalau tetanya saya buat 0 derajat, sini, ini tetanya 0 derajat, maka R sama dengan cos 0, R-nya bernilai 1. Kemudian karena di sini 2 theta, supaya muncul sudut istimewa saya pakai tetanya di sini 15 derajat gitu ya. Kalau tetanya 15 derajat, dia cos 30 itu ada setengah akar 3, kalau didesimalkan sekitar 0,86 setengah akar 3-nya. Kemudian tetanya saya buat 30 derajat, jadi muncul istimewa juga cos 60 setengah gitu. Kemudian tetanya 45, cos 90 berarti cos 90 adalah bernilai 0 ya. Oke, kita coba dulu titik-titik ini. Jika kurang nanti kita bisa tambahkan lagi beberapa sudut yang lainnya. Karena kita plot titiknya, kita lihat paling besar R-nya itu adalah 1 ya. Jadi kita buat dulu 1, R itu adalah jarak dari titik ke pusat 0,0 di sini ya, originnya. Nah, saya tandain dulu kalau N-nya 1 misalnya ini panjangnya 1 gitu ya. Panjangnya 1 gitu. Kita tentukan dulu. Berarti di sini ini panjang satunya ya sekitar ini ya, jarak ke 0,0. Kita pakai skala yang sama, 1 jarak ke 0,0. Ini juga 1 unit. Ini juga 1 unit. Ini juga 1 unit. Usahakan skalanya semua sama, 1 unit. Ini jarak dari titik ke 0,0. Panjangnya adalah 1 unit semua. Nah, sekarang untuk 0 derajat. R-nya adalah 1. 0 derajat arah ke kanan, di sini dia posisi 0 derajat. Waktu θ-nya 0 derajat, titiknya R-nya adalah 1. Di sini 1 jarak titik ke originnya itu 1 unit, itulah R-nya. Kemudian suatu θ-nya 15, R-nya 0,86. 15 itu berada di antara 0 dan 30 derajat, kira-kira ya. Ada di sini kita tambahin. Nah, di sini adalah 15 derajatnya. R-nya 0,86, 0,86 ini kalau satu di sini 0,86 lebih pendek di sekitar sini. Itu 0,86 atau R 15 derajat theta. Theta 30 derajat, R-nya bernilai setengah. Setengah itu berarti di tengah-tengah antara 0 sampai 1 unit di sini. Itu. Kemudian R-nya 90 derajat, 45 derajat maksud saya. R-nya kalau 45 derajat, kira-kira dia ada di sini 45, saya tambahkan lagi. Ini untuk tetanya 45 derajat. Jika tetanya 45 derajat, R-nya adalah 0. 45 derajat, R-nya 0, berarti R 45 derajat ada di titik ini. Nah, dari gambar sekilas di sini, saya bisa coba hubungkan titiknya dari 0 sampai 45 derajat. Kira-kira nanti dia gambarnya seperti ini. Oke, kira-kira begitu. Nah, dari data ini, saya sudah bisa perkirakan, karena ini adalah bentuk bunga ros, dan bunganya ada pada sumbu X, berarti nanti kita ada dan terdiri dari 4 bunga atau daun, maka nanti gambar daun yang pertamanya ini kira-kira seperti ini, ya. Nanti kita bisa hitung luas yang di sebelah sini saja 0 sampai 45 ya. Nanti baru kita kalikan kali 2 untuk 1 daun gitu. Jadi kalau kita gambar lengkap, dia ada 4 daun, nanti gambar berikutnya dia akan seperti ini. Kita tinggal lanjutkan saja polanya. Berikutnya, daun yang berikutnya. Untuk 0 sampai 360 derajat ya. Kalau kita gambar terus untuk 0 sampai 360, dia akan mempunyai bentuk daun seperti ini. 4 buah daun. Atau 4 buah bunga. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kita akan menghitung luas salah satu daun saja. Oke, luas salah satu daun, maka saya bisa luas sama dengan untuk 0 sampai 45 ini adalah setengah dari daunnya. Semua ada 4 daun, kita hitung luas 1 daun. Jadi saya pakai 0,45, nanti saya tinggal kali 2 untuk menghitung luas yang di bawah juga ya, ini 1 daun. Saya pakai luas setengah daun ini yang arsiran merah ini adalah sama dengan setengah kali integral dari 0 sampai 45. Saya pakai pi per 4 saja untuk 45. Ya, dari R kuadrat. Ya, R kuadrat theta.
R kuadrat D theta seperti ini. Ini adalah luas dari arsiran merah di sini ya. Sama dengan setengah integral 0 sampai pi per 4 R kuadrat R cos 2 theta. Ini adalah cos kuadrat 2 theta D theta. Berikutnya dengan menggunakan identitas trigonometri, saya bisa jabarkan dulu yang cos kuadrat 2 theta. Karena saya tidak bisa menginterpretasikan langsung bentuk ini, saya buat dari rumus identitas trigonometri. 1 tambah cos 4 theta dibagi 2 d theta. Oke, berikutnya. Setengahnya ini saya tarik ke depan menjadi seperempat integral dari 0 sampai pi per 4. 1 tambah cos 4 theta d theta. Oke. Kemudian saya input batasnya, saya integralkan dulu. Seperempat. Integral dari 1 itu adalah theta. Integral dari cos 4 theta ini adalah seperempat sin 4 theta dengan batas 0 sampai pi per 4. Sekarang kita input batasnya dulu, seperempat dikali. Masukkan tetanya pi per 4, pi per 4 tambah seperempat sin 4 kali pi per 4 adalah pi. Masukkan tetanya 0 sekarang. Seperempat kali sin 0 juga 0. Jadi sin pi ini adalah 0. Berarti hasilnya ini adalah 0 juga. Luas dari setengah daun atau arsiran merah di atas itu adalah seperempat kali pi per 4 itu adalah pi per 8. Pi per 16, sorry. 4 kali 4 ya. Jadi luasnya itu adalah pi per 16. Kalikan ke dalam, seperempat kali 4-nya itu 16. Ini adalah luas seperempat dari bunga daun arsiran di sini. Jadi untuk satu daun di sini, satu daun atas bawah, termasuk arsiran biru, saya tinggal kalikan dengan 2. Ya. Jadi luas total untuk satu daun itu adalah 2 dikali dengan pi per 16 atau pi per 8. Inilah luas satu daun pada kurva R sama dengan cos 2 theta. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat soal nomor C. Nomor C adalah menghitung luas di dalam lemniscate dan di luar lingkaran R akar 3. Oke, kita lihat bagaimana gambarnya. Ini perlu perhitungan yang lebih rumit dan kita harus mencari titik potong. Ya. Oke, ya, coba gambar dulu. Lemniscate ini adalah kurva yang berbentuk angka 8. Ya. R kuadrat sama dengan 6 cos 2 theta ya. Oke, ini landscape dia kurva bentuk angka 8. Jadi angka 8-nya bisa seperti ini atau seperti ini gitu ya. Tapi karena dia di sini cos 2 theta, berarti kurvanya seperti angka 8 yang sedang tertidur. Tapi kita coba gambar dulu bagaimana menggambar kurva landscape ya. Oke, sebelum gambar kurva landscape yang angka 8 ini, saya buat tabelnya dulu. Kita buat tabel di sini. Ini adalah theta. Di sini adalah R sama dengan saya langsung akarkan, akar 6 cos 2 theta di sini. Akar dari 6 cos 2 theta. Nanti kita pakai bantuan kalkulator jika perlu. Oke, kita mulai dengan kalau theta ya 0 derajat ya. Karena cos 2 theta ya 0. Kemudian saya input kalau tetanya 15. Kenapa saya pilih 15? Karena 2 kali 15 30 derajat ya, sudah istimewa. Kemudian saya pilih lagi dia 30 derajat jika diperlukan. Kemudian saya pilih 45 gitu ya. Nah, sampai di sini dulu, saya stop dulu, kita lihat nanti bagaimana bentuk gambarnya. Oke, R sama dengan akar dari 6 kali cos 01 ini adalah akar 6, berarti akar 6 itu kalau saya desimalkan, dia sekitar kira-kira 2,4 ya, supaya saya bisa menggambar jarak R-nya nih ke titik 0,0. Kemudian kalau θ-nya 15, berapa R-nya? Cos 30 setengah akar 3. 6 kali setengah akar 3, saya coba pakai kalkulator. Nanti kita akarkan lagi, gitu ya. 6 kali cos 30.
Itu 0,92, tapi ada kita akarkan lagi. Desimalnya ini sekitar 0,96 di sini. Kemudian kalau 30, berarti cos 60 setengah, 6 kali setengah 3, akar 3 jadi ya di sini. Akar 3 itu ya sekitar 1,745. Jadi cos 245 itu cos 90, 0, 6 kali 0, 0, akar 0 adalah 0 ya. Kita coba dulu sampai 45, kita buat gambarnya, kita lihat bagaimana bentuknya. Saya buat sumbu koordinat dulu. Ini G. Nah, oke. Dan seperti tadi, kita buat dulu sudut-sudutnya. Di sini misalnya 30 derajat. Kalau saya sambung ke bawah, 30 tambah 180 berarti ini adalah 210 derajat. Kemudian di sininya itu adalah 60 derajat tambah 180. Di sini adalah 240 derajat. Ini 90 derajat tambah 180, 270 kira-kira. Kemudian ini, jadi kita lengkapi aja dulu untuk mempermudah kita menggambar kurvanya gitu ya. Ini adalah 120, di sini 300 ya, tambah 180. Dan berikutnya, ini adalah 150, ini 180, itu. Di sini 330, di sini 0 derajat atau 360 ya, dilengkapi. Oke, kemudian kita lihat titik-titiknya. Paling panjang 2,4 gitu ya. Jadi kita tandain dulu. Kita tentukan dulu skala kita. Di sini 1 misalnya. Di sini panjangnya 2. Ya, ini 1, ini 2. Selanjutnya semuanya sama kita buat ya skalanya. 1, ini 2, ini 1, ini 2. Jaraknya dari 0,0 maksud saya. Ini jaraknya 1, ini 2. Kemudian ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Dan ini 1, ini 2 unit ya semua. Oke, saya gambarkan dulu untuk lemniscate atau angka 8 di sini. Oke, untuk theta yang 0 derajat ya. Eh, ya, oke. Theta 0 derajat panjangnya adalah 2,4. Ya, oke, saya tandain dulu titiknya. 0 derajat ada sumbu X. Panjangnya sekitar 2,4 ke titik 0. Ini 2,4 sekitar ada di sini, mendekati 2,5, titik yang pertama. Kemudian tetanya 15 derajat. Oke, kita tambahkan 15 derajat di antara 0 dan 30. Ini 15 derajat ya. Suatu tetanya 15 derajat, R-nya itu 0,9, tadi ini sudah 0,96, hampir mendekati 1. Kira-kira ada di sini 0,96 ya, sewaktu dia 15 derajat ya. 0,96 maksudnya jarak dari 0,0 ini. Dia panjangnya itu 0,96. Kemudian kalau tetanya 30, dia 1,7. 30 derajat ada di sini, 1,7. Ini 1, ini 2, sekitar di sini 1,7 misalnya. Gitu ya. 1,7, 6 kali cos 60. Oke. Cos 30. Saya hitung ulang. Itu 15 derajat ya. Untuk theta 15 derajat saya akan menghitung ulang. Sewaktu tetanya 15, 6 kali cos 30. Coba ya. 6 kali cos 30, 0,925. 0,925. Itu 0,96. Betul. 0,96. Kemudian eh, saya hitung ulang lagi. Coba dia di 30 derajat, 6 kali cos 60, 3, ini akar 3.
Jadi 1,7. Suatu tetanya 30 dia 1,7. Oke. Oke, ini saya mau hitung ulang ya. Ini sepertinya ada kesalahan. Saya hitung ulang dulu. Nilai dari untuk R-nya 15 derajat. Tetanya 15 derajat. Ya, saya hitung ulang. Tetanya 15 derajat berarti di akar dari 6 kali cos 30. Dia bernilai sekitar ya, sekitar 2,3 gitu. Kemudian kalau dia tetanya 30 derajat, saya hitung ulang ya. Akar 6 kali cos 60. Cos 60 itu setengah. Oke. Ini sekitar 1,2. Jadi ini sekitar 0. Oke, kita perbaiki lagi titik yang ada di sini. Ya, ya, kita perbaiki titiknya dulu. Oke, untuk tetanya 15 derajat, dia sekitar 2,3. Ya, 15 derajat, misalnya ini panjangnya 1, ini panjangnya 2 unit, 2,3. 2,3 itu sekitar di sini. Gitu ya. Tetanya 30 derajat, R-nya 1,2. Ini 1,2 sekitar ada di sini. Tuh. Tetanya 45 derajat. Di sini 45 derajat di tengah-tengah. Saya tambahkan. Ini 45 derajat misalnya. Atau pi per 4. R-nya bernilai 0, berarti di titik inilah dia. Oke. Nah, kita sudah tahu nih ada misalnya angka 8. Dari di sini, dari sketch sedikit di sini saya bisa lanjutkan gambar saya. Dia kira-kira nanti bentuk gambarnya seperti ini. Ini untuk 0 sampai 45 derajat. Jadi kalau saya lanjutkan, dia akan berbentuk gambar yang simetris, kiri kanan, atas bawah, dan kiri kanan ya, akan simetris. Jadi saya tinggal lanjutkan aja, copy paste saja. Kira-kira gambarnya itu pasti dia bentuk seperti ini. Karena saya sudah tahu lensa itu berbentuk angka 8 ya. Jadi dengan menggambar sebelah seperempat dari yang sebelah kanan, saya sudah bisa sketch satu landscape seperti ini. Oke, berikutnya kita mau hitung luas daerah. Kemudian di luar lingkaran, lingkaran R sama dengan akar 3 ya. Akar 3 itu sekitar 1,7. Kita tinggal gambarkan satu buah lingkaran yang jari-jarinya sekitar 1,7 atau akar 3. Saya gambarkan di sini, saya pakai warna lain, misalnya 1,7 sekitar di sini. Saya mau gambar sebuah lingkaran, jari-jarinya 1,7 atau akar 3. 1,7 sekitar sini. Kita coba lihat gambar lingkarannya nanti ya. 1,7. Di sini 1 misalnya. Ini 2 sekitar di sini. Kita coba gambar lingkaran, jari-jari 1,7. Oke, saya gambar manual, lingkaran gitu ya. Ya, misalnya dia seperti ini lingkaran. Oke, ini adalah lingkaran dengan jari-jari akar 3 atau 1,7. Nah, sekarang luas daerah mana yang akan kita hitung? Coba kita lihat baik-baik keterangan di soal. Dia di dalam pertanyaan menghitung luas di dalam landscape, di dalamnya, tapi di luar lingkaran ya, ini penting. Di luar lingkaran. Di luar lingkaran di dalam landscape. Berarti ini ada ini yang mau kita hitung ya. Ini dan sebelah sini. Ada dua daerah yang mau kita hitung. Dan kedua daerah jelas simetris mempunyai luas yang sama. Artinya kalau saya hitung luas, luas sebelah kanan saja, saya tinggal kali dua. Itulah luas total yang diinginkan. Nah, oke, sekarang kita lihat. Saya mau menghitung luas yang sebelah kanan saja dulu. Misalkan ini, saya mau hitung luas di sebelah sini. Untuk menghitung luas yang sebelah kanan, arsiran, saya harus tahu titik potongnya. Ini di sini sudutnya berapa derajat dan ini sudutnya berapa derajat gitu ya. Jadi kalau saya buat garis, saya tentu harus tahu ini sudutnya berapa derajat di sini titik potongnya. Ini juga titik potongnya berapa derajat. Dan ingat sudut atas dan sudut bawah pasti sama besar di sini. Oke, saya harus cari titik potong antara lemniscate dengan lingkaran. Caranya seperti biasa mencari titik potong, kita samakan R sama dengan R itu. Lemniscate tadi akar dari 6 cos 2 theta. Lingkarannya adalah akar 3, jari-jarinya akar 3. Kemudian saya kodak kiri, kodak kanan, 6 cos 2 theta sama dengan 3. Cos 2 theta adalah setengah.
Dari sini saya tahu kalau 2 tetanya bisa 60 derajat atau pi per 3, tetanya adalah pi per 6, gitu. Atau 2 tetanya boleh juga min pi per 3 ya. Kenapa saya pilih minus pi? Karena di gambar sudah kelihatan teta yang ke bawah itu ada negatif ya. Berarti tetanya di sini adalah min pi per 6. Dari sini kita sudah tahu batasnya. Teta di sini adalah min pi per 6, dan teta yang di sini adalah pi per 6 ya, 30 derajat. Oke, kita sudah tahu batasnya. Saya bisa langsung hitung luas. Berarti luas daerah yang diarsir atau luas bagian pertama itu adalah integral. Ya, setengah kali integral dari min pi per 6 sampai pi per 6. Dari kita lihat yang di luar itu adalah lemniscate-nya. Saya anggap R1 kuadrat lemniscate dikurang R2 kuadrat untuk lingkaran d theta. Sekarang kita tinggal menghitung integral luas daerah sebelah kanan, kita tinggal kali dua ya. Sama dengan setengah integral minus pi per 6 sampai pi per 6. R1 kuadrat. Lemniscate tadi adalah 6 cos 2 theta. Kurang R2 kuadrat. Akar 3 kuadrat kan jadinya 3. Jadi theta sama dengan setengah. Saya mau langsung integral. Integral 6 cos 2 theta, 6 per 2 atau 3. Sin 2 theta, integral 3 itu adalah 3 theta. Dengan batas min pi per 6 sampai pi per 6. Nah, sekarang saya tinggal masukkan lagi datanya. Setengah kali. Masukkan dulu yang pi per 6 batas atas di sini. 3 sin 2 kali pi per 6 itu adalah pi per 3. Dikurang 3 kali pi per 6 itu adalah pi per 2. Ya, gitu ya. Pi per 2. Dikurang 3 kali sin 2 kali min pi per 6. Sin jadi minus 3 sin pi per 3. Kurang 3 kali theta. Theta yang minus ya, berarti jadi tambah pi per 2. Ini ya, hasilnya. Kemudian kita input aja. Ini sin pi per 3 ini adalah setengah akar 3. Ini juga setengah akar 3. Dengan kita kalikan ke dalam semua hitung. Kita dapat hasilnya di sini adalah setengah kali 3 akar 3 dikurang 4. Oke, ini adalah luas sebelah kanan yang saya hasil tadi. Untuk menghitung luas totalnya, maka saya tinggal kali 2 ya. Jadi itu luas total termasuk kiri dan kanan itu ya. 2 dikali dengan setengah kali 3 akar 3 dikurang pi. Hasilnya adalah 3 akar 3 dikurang pi. Satuan luas. Ini adalah luas yang dimaksud pada gambar, yaitu luas di dalam lemniscate dan di luar lingkaran. Oke. Begitu kira-kira pembahasan kita kali ini untuk menghitung luas pada kurva polar. Kita akan bahas lagi nanti di video lain untuk materi yang lain.